Udara pagi itu seharusnya penuh ketenangan. Namun apa yang kulihat membuat napasku tercekat. Seekor beruang hitam besar berdiri diam di teras kabinku. Bulunya kusut, matanya basah oleh air mata. Ada kesedihan mendalam yang terpancar dari tatapannya, begitu manusiawi, hingga ketakutanku tergantikan oleh rasa iba yang tak bisa kujelaskan. Di rahang sang induk beruang tergantung seekor anak kecil, tampak tak bernyawa. Tubuh mungilnya terkulai, seperti mainan rusak yang kehilangan harapan. Tanpa gerakan mengancam, sang induk hanya menatapku, seolah memohon sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. Namun begitu jelas kurasakan di dalam dada. Aku tahu aku harus lari, harus mengunci diri dan mengambil senapan. Tapi ada sesuatu dalam kesedihan beruang itu yang membuatku tetap berdiri. Dengan langkah pelan dan penuh keraguan, ia meletakkan anaknya di lantai kayu teras, lalu duduk menatapku. Seakan memohon pertolongan, menyerahkan sisa hidup anaknya ke tanganku. Anak beruang kecil itu tampak rapuh. Nafasnya begitu tipis hingga hampir tak terlihat. Tubuhnya dingin, telinganya berdarah, dan ada bekas luka yang menyakitkan. Aku menatap mata induknya lagi, menemukan harapan samar di sana. Tanpa benar-benar berpikir, aku berjanji dalam hati, aku akan mencoba menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar, aku membungkus tubuh kecil itu dengan kemeja flanelku, melangkah masuk ke kabin, sementara sang induk tetap duduk diam, mengawasi. Ada keheningan berat di antara kami, keheningan yang penuh kepercayaan dan rasa takut yang terbungkus menjadi satu. Aku tahu saat itu hidup anak kecil ini tergantung pada harapan terakhir kami. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Di dalam kabin, aku berusaha menghangatkan anak beruang kecil itu dengan handuk dan botol air panas. Di luar jendela, sang induk tetap duduk diam di bawah bayangan pohon. Matanya tak pernah berpaling dariku. Aku bisa merasakan beratnya harapan yang ia gantungkan pada pundakku yang gemetar. Anak beruang itu begitu ringan, tubuhnya dingin dan lemas, hampir tak ada tanda-tanda kehidupan. Setiap napas kecil yang kudeteksi seolah menjadi sebuah keajaiban. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku harus bertindak cepat, meski tidak yakin apa yang sebenarnya harus kulakukan. Dengan naluri seadanya, aku membuatkan sarang hangat dari tumpukan handuk dan selimut. Aku menyalakan pemanas ruangan tua, berharap kehangatan bisa menghidupkan kembali semangat kecil yang hampir padam di dalam tubuh mungil itu. Setiap detik terasa seperti perlombaan melawan maut. Aku menekan dua jariku ke tulang rusuk kecilnya, mencari denyut kehidupan. Tak ada respons awalnya. Tapi saat aku mendekat lebih dekat, aku merasakan gerakan halus, nafas lemah namun nyata. Aku berbisik pelan, "Kau masih bersamaku, Nak," sambil berusaha menahan air mata yang menggenang. Melihat tanda-tanda kehidupan itu memberiku harapan baru. Aku membungkus tubuh kecilnya lebih erat dan membawanya ke ruang belakang. Tempat pemanas akan bekerja lebih baik. Aku tidak tahu apakah semua ini akan berhasil, tapi aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dari jendela belakang, aku melihat sang induk beruang masih setia di tempatnya. Hujan gerimis mulai turun, membasahi bulunya yang sudah kusut. Namun ia tidak bergeming, seolah menolak meninggalkan harapan terakhirnya. Aku merasakan getaran janji yang tak terucapkan di antara kami. Aku tahu aku butuh bantuan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan menelepon satu-satunya orang yang terlintas di pikiranku. Laura, dokter hewan lokal. Saat aku menceritakan situasinya, ada keheningan panjang di ujung telepon sebelum akhirnya ia memberi instruksi cepat. "Jaga dia tetap hangat. Jangan beri makanan padat. Coba campuran madu dan air hangat," kata Laura. Suaranya tegas, tapi aku bisa merasakan ketegangan di balik kata-katanya. Ini bukan kasus biasa. Ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati, dan kami hanya berbekal harapan tipis. Aku bergegas ke dapur, menemukan sebotol madu tua dan mencampurkannya dengan air hangat. Dengan hati-hati, aku menggunakan alat suntik kalkun, perlahan meneteskan cairan ke mulut kecil itu. Pada awalnya tidak ada reaksi, hanya keheningan yang membuat napasku terasa berat. Lalu, perlahan, lidah kecil itu bergerak, hanya sekejap, namun cukup membuat hatiku melonjak. Itu adalah sinyal pertama bahwa dia masih berjuang. Aku mendekapnya lebih erat, berbicara dengan suara lembut, berjanji bahwa aku tidak akan menyerah padanya. Waktu berlalu dengan lambat. Di luar, sang induk beruang tetap menunggu.
Setiap suara gerakan kecil dari anak beruang itu membuatku berharap. Aku tahu pertarungan ini belum selesai. Tapi setidaknya kami belum kalah. Belum. Aku hanya harus bertahan lebih lama lagi. Sekitar tengah hari, untuk pertama kalinya, anak beruang itu menggerakkan salah satu kakinya. Hanya sebuah gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatku menangis lega. Aku tahu jalan kami masih panjang, tapi hari itu, sebuah kemenangan kecil telah kami capai bersama. Aku membersihkan luka di telinganya dengan hati-hati. Darah kering menghitam di bulunya, tanda perjuangan keras yang telah dilalui tubuh kecil itu. Aku tahu infeksi bisa membunuhnya lebih cepat daripada dingin. Aku harus bertindak lebih hati-hati, lebih lembut. Dengan kain bersih dan cairan antiseptik, aku menekan luka itu perlahan. Anak beruang kecil itu mengerang pelan. Suara kecil yang terdengar seperti bisikan lemah kehidupan. Aku menahan napas, menahan air mata, mengucap syukur atas rasa sakit yang berarti ia masih bisa merasa. Dari luar terdengar suara napas berat. Aku melirik keluar. Induk beruang itu masih di sana. Matanya mengikuti setiap gerakan kecil yang kulakukan. Dia tidak marah, tidak agresif, hanya menunggu, penuh harapan. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan mengecewakan kepercayaannya. Aku kembali ke samping anak beruang itu, mengusap bulunya perlahan. Setiap gerakan kecil darinya terasa seperti keajaiban. Sementara pemanas berdengung lembut, aku tetap berbicara kepadanya, berharap suara manusia bisa memberinya ketenangan untuk tetap bertahan. Napasnya tetap dangkal, tapi tidak hilang. Aku sesekali meneteskan campuran madu ke mulutnya, sedikit demi sedikit. Dalam keheningan kabin, suara detak jantungku sendiri terdengar seperti drum perang, memukul ritme harapan dan ketakutan yang saling bertarung. Di luar, hujan semakin deras. Tapi induk beruang itu tetap setia di tempatnya, tidak bergeming. Aku bertanya-tanya, seberapa besar kepercayaannya padaku, seorang manusia asing, untuk menyerahkan hidup anaknya begitu saja. Beban itu terasa berat di pundakku. Sambil terus menjaga anak beruang kecil itu tetap hangat, aku mengintip ke jendela. Induknya duduk diam seperti patung, bulunya basah kuyup. Hanya matanya yang hidup, mengikuti setiap langkahku, seolah menanyakan kabar tentang harapan kecil yang ia titipkan. Setiap tetes madu yang berhasil kuteteskan dan setiap napas kecil yang terasa adalah kemenangan kecil. Aku tahu anak ini masih jauh dari aman. Tapi hari itu, di tengah kabut dan hujan, aku belajar bahwa keajaiban datang perlahan, dalam detik-detik penuh harapan. Tak lama kemudian, Laura menelepon kembali. Suaranya lebih serius dari sebelumnya. Aku akan ke sana bersama KA, katanya. Dia pernah bekerja di pusat rehabilitasi satwa liar. Ada getaran tegang dalam suaranya, seolah ia pun merasa gentingnya situasi ini. Setelah menutup telepon, aku memeluk anak beruang itu lebih erat. Aku berbisik perlahan, berjanji bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Meski tubuhku lelah dan pikiranku kalut, aku tahu aku harus tetap kuat, setidaknya sampai bala bantuan tiba. Waktu seakan membeku. Setiap menit terasa seperti jam. Aku terus memeriksa pernapasan anak beruang itu, memastikan ia masih bersama kami. Di luar, langit mulai berwarna kelabu, dan suara hujan menjadi latar belakang melankolis dari perjuangan kecil ini. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri dengan membuat teh panas. Tapi bahkan secangkir teh tak bisa menghangatkan ketegangan yang membeku di tubuhku. Setiap detik terasa berat, dan aku hanya bisa berdoa dalam hati agar semua usahaku tidak sia-sia. Saat kembali ke ruang belakang, aku melihat anak beruang itu menggeliat kecil. Gerakan lemah itu mengisi hatiku dengan harapan baru. Aku tahu dia belum menyerah. Dan aku, dengan segala keterbatasanku, juga tidak akan menyerah untuknya. Menjelang sore, aku mendengar suara mobil mendekat. Jantungku berdebar kencang. Aku berlari keluar, mengabaikan hujan yang membasahi tubuhku. Di kejauhan, Laura dan Kak turun dari truk mereka, membawa perlengkapan medis seadanya namun penuh harapan. Mereka segera masuk ke kabin. Tanpa banyak bicara, Kak berlutut di samping anak beruang itu dan mulai memeriksanya. Gerakannya cepat, terlatih, tapi tetap penuh kelembutan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menahan napas, berharap keajaiban benar-benar terjadi. Setelah pemeriksaan singkat, Kak berkata dengan suara berat,
Ini gigitan dari beruang jantan dewasa. Ia menjelaskan bahwa anak-anak beruang kadang dibunuh agar induknya kembali masuk masa birahi. Aku bergidik membayangkan kekejaman yang baru saja dilalui anak ini. Dia beruntung, tambah Ka, ibunya berhasil menyelamatkannya. Mendengar itu, aku tak kuasa menahan air mata. Betapa kuatnya cinta seekor ibu, bahkan di dunia liar, untuk mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan buah hatinya yang terluka. Mereka membersihkan luka anak beruang itu dengan teliti, memberinya antibiotik dan cairan untuk memperbaiki kondisinya. Aku membantu semampuku, menyerahkan semua keahlian pada tangan-tangan berpengalaman itu, merasa lega akhirnya tidak lagi sendirian. Setelah beberapa jam, napas anak beruang itu mulai lebih teratur. Dadanya naik turun lebih stabil. Meski ia tetap lemah, ada kehidupan baru yang berdenyut pelan dalam tubuh kecilnya. Aku merasa dunia seolah kembali punya sedikit cahaya. Sebelum pergi, Laura memberi kami obat dan instruksi. Begitu dia cukup kuat, kau harus membawanya kembali ke hutan, katanya. Aku mengangguk. Meski jauh di lubuk hatiku, aku tahu perpisahan itu akan menjadi salah satu yang paling berat dalam hidupku. Malam itu aku hampir tak tidur. Aku duduk di samping anak beruang itu, mendengarkan napasnya, berbicara pelan, menyanyikan lagu-lagu yang dulu dinyanyikan ibuku saat aku kecil. Suasana kabin berubah menjadi ruang rawat darurat kecil, penuh cinta dan harapan. 2 minggu berikutnya berlalu dalam balutan kemenangan-kemenangan kecil. Setiap hari, anak beruang itu menjadi sedikit lebih kuat. Setiap gerakannya yang baru, setiap suara kecil yang ia buat, adalah lagu kemenangan melawan kematian yang hampir menjemputnya. Aku menamainya Bruno. Mungkin aku seharusnya tidak memberinya nama, tapi rasanya itu tidak penting. Bruno adalah bagian dari hidupku sekarang. Meskipun aku tahu suatu hari aku harus melepaskannya kembali ke alam yang lebih kejam dan luas dari kabin kecilku. Bruno mulai menjelajahi kabin dengan rasa ingin tahu yang khas. Ia mencium perabotan, mendaki sofa, menjelajahi setiap sudut seolah dunia ini diciptakan untuknya. Melihat semangat kecil itu bangkit membuat semua kelelahan seolah sirna. Induk beruang itu tetap datang setiap hari. Kadang mendekat, kadang hanya mengamati dari jauh. Tapi selalu hadir, selalu mengawasi. Hubungan tak terucapkan terbentuk di antara kami bertiga, diikat oleh kepercayaan, ketakutan, dan cinta yang sulit dijelaskan. Aku mulai meninggalkan makanan untuk induk beruang itu. Kadang ia memakannya, kadang tidak. Seolah ia menegaskan bahwa hubungan kami tetap berdasarkan kehormatan, bukan ketergantungan. Ada batas yang tak kasat mata di antara dunia kami. Suatu hari, saat Bruno mulai berjalan dengan percaya diri di dalam rumah, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Hatiku langsung mencelos. Aku tahu, momen kebebasan kecil ini tidak akan bertahan selamanya. Dunia luar akhirnya mengetuk, menuntut jawaban. Di ambang pintu berdiri Deputi Sandra. Wajahnya serius. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tanpa menutupi apapun. Ia mendengarkan dalam diam, lalu berkata dengan berat, "Dinas Satwa Liar akan datang dalam 3 hari." Malam itu, aku duduk merenung di dekat Bruno, melihatnya tidur dengan damai di sarang kecil yang kubuat. Aku tahu aku harus membuat keputusan, bukan hanya tentang apa yang benar untukku, tapi tentang apa yang benar untuk Bruno. Aku tidak ingin Bruno diambil oleh tangan dingin sistem. Aku tidak ingin dia dipaksa menjalani hidup di kandang, terpisah dari hutan tempat asalnya. Aku tahu aku harus mengembalikannya ke ibunya, meski hatiku sendiri terasa retak karena keputusan itu. Dengan berat hati, aku menyiapkan kotak besar, melapisinya dengan selimut-selimut yang akrab bagi Bruno. Aku memasukkan bola tenis tuanya dan sedikit makanan, berharap itu bisa menenangkannya dalam perjalanan perpisahan kami yang menyakitkan. Aku memuat kotak itu ke truk dan menyetir jauh ke dalam hutan, ke tempat yang kuduga menjadi rumah induknya. Sepanjang perjalanan, aku berbicara pelan kepada Bruno, berjanji bahwa aku tidak meninggalkannya, melainkan membebaskannya untuk menjadi dirinya sendiri. Di lapangan kecil yang tenang, aku membuka kotak. Bruno mengendus udara hutan, tampak bingung. Dan di sana, di tepi pepohonan, induk beruang itu berdiri, mengamati. Dunia terasa berhenti sejenak, menunggu keajaiban kecil yang akan terjadi. Sebelum kita melanjutkan cerita ini,
Luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Bruno ragu-ragu di ambang pintu dunia barunya. Ia melihatku, lalu melihat ke arah ibunya, seolah terjebak antara dua tempat yang sama-sama penting baginya. Aku menahan napas, membiarkan keputusan itu sepenuhnya di tangannya. Induk beruang itu mengeluarkan suara rendah, sebuah panggilan penuh kasih sayang. Bruno menoleh, matanya berbinar ragu, lalu perlahan mengambil langkah pertama menuju ibunya. Setiap langkah kecil terasa berat, namun penuh makna. Sesaat sebelum menyentuh ibunya, Bruno berbalik berlari ke arahku. Ia menekan wajahnya ke lututku, menggesekkan kepalanya dengan lembut. Seperti ucapan selamat tinggal, atau mungkin terima kasih. Air mata menggenang di mataku, tak bisa kutahan. Aku berlutut, membelai bulu kasarnya, membisikkan doa yang hanya bisa didengar oleh hati. Jadilah kuat, nak, hidupmu baru dimulai. Lalu dengan lembut, aku mendorongnya ke arah ibunya, mengikhlaskan kepergian yang tak pernah benar-benar kupersiapkan. Kali ini, Bruno tidak ragu. Ia melangkah mantap menuju induknya. Sang ibu menundukkan kepalanya, mengendus tubuh kecil itu dengan penuh perhatian, memastikan anaknya kembali dalam keadaan hidup, utuh, dan selamat. Induk beruang itu lalu menatapku. Hanya sekejap, tapi dalam pandangan itu, aku merasa seolah dia mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang melampaui kata-kata. Sebuah pengakuan diam atas kepercayaan yang telah kami bangun tanpa janji. Dengan gerakan anggun dan tenang, ia berbalik, berjalan perlahan ke dalam hutan. Bruno mengikutinya di sisi, sesekali menoleh ke belakang, seolah mengukir kenangan terakhir tentangku di benaknya yang kecil dan polos. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan kesunyian hutan menelanku perlahan. Rasanya seperti menutup babak penting dalam hidupku. Babak yang tak pernah kurencanakan namun akan selalu tinggal di sudut hatiku. Kembali ke kabin, keheningan terasa lebih pekat dari biasanya. Tak ada suara cakaran kecil di lantai, tak ada dengusan lembut dari bawah perabotan. Hanya keheningan yang menyisakan ruang kosong di mana kenangan pernah hidup. Aku membereskan semua peninggalan Bruno, selimut, mainan, mangkuk makanannya. Aku menyimpannya di loteng, terlalu berharga untuk dibuang, terlalu menyakitkan untuk dilihat setiap hari. Bagiku, itu adalah bagian dari sejarah kecil kami bersama. Hari-hari berlalu perlahan. Aku kembali menulis, kembali menapaki jejak sunyi di hutan, mencari kedamaian dalam kesendirian. Tapi setiap langkahku seolah mengandung bayangannya. Setiap hembusan angin membawa namanya dalam bisikan lembut. Kadang-kadang, aku berdiri di beranda saat matahari terbenam, mengawasi tepi hutan. Berharap, meski samar, bahwa aku akan melihat sekilas sosok kecil berlari di antara pepohonan, bebas dan liar seperti seharusnya. Pada suatu pagi musim gugur yang sejuk, aku menemukan sesuatu di beranda. Setumpuk kecil buah beri liar, diletakkan dengan rapi. Tak ada tanda tangan, tak ada suara. Tapi aku tahu, jauh di dalam hati, siapa yang meninggalkannya untukku. Aku tersenyum, menatap ke arah hutan. Entah itu hanya imajinasiku atau kenyataan. Aku merasa ada ikatan yang tetap hidup di antara kami. Sebuah jembatan tak kasat mata yang dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan cinta tanpa syarat. Sejak hari itu, setiap musim gugur, hadiah kecil itu selalu muncul. Kadang buah beri, kadang biji pinus, bahkan pernah sebuah batu halus yang berkilau. Tanda-tanda kecil bahwa kami masih saling mengingat. Meski dunia kami sudah berpisah, aku mulai percaya bahwa keajaiban nyata tidak datang dengan guntur dan kilat, tapi dengan langkah-langkah kecil, dengan bisikan halus, dengan hadiah sederhana yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau membuka diri. Dalam keheningan kabin, aku sering teringat tatapan mata induk beruang itu, tatapan yang penuh harapan, penuh kepercayaan, tatapan yang mengubah pandanganku tentang dunia, tentang apa artinya menjadi penjaga kehidupan, walau hanya untuk sekejap. Bruno mengajarkanku bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang melindungi, memberikan kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi dirinya sendiri, bahkan ketika itu berarti harus melepaskannya pergi. Kisah kami mungkin tak pernah dicatat dalam buku sejarah atau dikenal dunia, tapi bagiku, itu adalah salah satu kisah terbesar dalam hidupku. Sebuah pengingat bahwa belas kasih bisa melintasi batas,
bahkan di antara manusia dan makhluk liar. Kadang, pengunjung kabin bertanya tentang patung kecil beruang di raku. Biasanya aku hanya tersenyum dan berkata itu kenang-kenangan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu adalah simbol dari keajaiban kecil yang pernah singgah dalam hidupku. Aku menyadari bahwa hidup tidak selalu diukur dari keberhasilan besar atau pencapaian gemilang, tapi dari momen-momen kecil di mana kita memilih untuk peduli, untuk percaya, untuk bertindak dengan kebaikan meski tanpa imbalan. Bruno dan ibunya mengajarkanku bahwa rasa percaya adalah hadiah paling berharga, bahwa mempercayai seseorang dengan apa yang paling kita cintai membutuhkan keberanian yang luar biasa. Sebuah pelajaran yang akan selalu kubawa dalam setiap langkahku. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi ketidakpastian, aku menemukan satu kebenaran sederhana. Kebaikan itu nyata. Ia mungkin tidak selalu terlihat, tidak selalu diakui, tapi ia ada, bertahan dalam setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati. Saat aku menulis bukuku, aku membiarkan kenangan tentang Bruno mengalir dalam setiap kata. Bukan untuk ketenaran atau keuntungan, tapi sebagai penghormatan kepada kehidupan kecil yang pernah dipercayakan padaku dan yang telah mengubahku selamanya. Musim terus berganti. Salju turun, bunga bermekaran, daun-daun berguguran. Tapi di setiap musim, aku selalu menemukan secuil keajaiban di beranda kecilku. Bukti bahwa kisah kami masih hidup, masih berdenyut di balik bisikan angin. Aku tidak tahu berapa lama Bruno akan mengingatku, atau apakah suatu hari ia akan datang lagi. Tapi aku tahu, dalam satu titik di kehidupan liar itu, jejak kita pernah bersinggungan. Dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Kehidupan di Adirondack tetap tenang, seolah waktu melambat di sudut dunia ini. Tapi di balik ketenangan itu, ada kisah-kisah kecil yang tetap berbisik, tentang keberanian, tentang kehilangan, tentang cinta tanpa syarat. Kadang aku mendengar ranting patah di kejauhan dan berharap itu mereka. Kadang aku melihat bayangan di antara pohon dan membiarkan diriku percaya. Bukan karena aku butuh bukti, tapi karena aku percaya pada keajaiban yang pernah ada. Setiap malam, sebelum tidur, aku memandang langit penuh bintang. Aku berbicara dalam hati, berterima kasih atas kesempatan yang pernah diberikan kepadaku. Kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari kisah besar kehidupan. Aku menyadari bahwa tidak semua pahlawan memakai jubah. Kadang mereka datang dalam wujud ibu beruang yang menangis di teras kayu, atau dalam bentuk anak kecil berbulu yang menggenggam hidupnya dengan segenap kekuatan yang tersisa. Hidupku berubah karena satu pagi itu, karena satu tatapan penuh air mata itu. Tidak ada kata-kata, tidak ada janji. Hanya tindakan diam yang mengikat dua dunia yang seharusnya terpisah oleh ketakutan dan naluri. Aku belajar bahwa dalam diam, dalam keheningan, ada kekuatan yang lebih besar daripada teriakan perang. Ada harapan, ada cinta, ada kepercayaan yang tumbuh seperti benih kecil di tanah yang beku. Tidak semua kisah butuh akhir yang dramatis. Terkadang, akhir yang paling indah adalah ketika dua jiwa saling memahami tanpa kata, lalu berpisah dengan damai, membawa masing-masing sedikit bagian dari yang lain. Aku masih menulis, masih berjalan di hutan, masih hidup dengan bekas kenangan itu di dalam dadaku. Tapi sekarang, setiap langkah terasa lebih ringan, setiap napas terasa lebih dalam, karena aku tahu pernah ada kisah yang begitu murni dalam hidupku. Waktu terus berjalan. Luka-luka lama perlahan sembuh, meski bekasnya tetap tinggal. Tapi bekas itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa aku pernah mencintai, pernah peduli, pernah cukup berani untuk melepaskan. Dunia mungkin tidak mengingat kisah kami, tapi aku akan selalu mengingat. Setiap tetes air mata, setiap senyum kecil, setiap langkah kecil menuju kebebasan. Semua itu terukir dalam hatiku, selamanya. Aku percaya bahwa setiap kehidupan yang kita sentuh, bahkan hanya sebentar, meninggalkan jejak. Tidak selalu terlihat, tidak selalu diakui, tapi tetap ada, bertahan, membentuk siapa kita sebenarnya. Bruno mungkin telah kembali ke hutan, ke dunia liarnya. Tapi sebagian kecil dirinya tetap tinggal di sini, di kabin kecil ini, di dalam hatiku, dalam setiap bisikan angin yang bertiup melewati pohon-pohon tua. Kadang-kadang aku merasa kehadirannya dalam sapuan angin, dalam bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Dan aku tersenyum, merasa damai, merasa bersyukur atas waktu singkat yang pernah kami miliki bersama. Dalam dunia yang luas dan kadang kejam ini,
Aku menemukan bahwa kebaikan sejati tidak pernah sia-sia. Ia tumbuh diam-diam, menyebarkan akarnya di tempat-tempat yang tak pernah kita duga, menumbuhkan harapan baru. Saat aku duduk menulis di meja kayu tua ini, aku tahu aku tidak sendiri. Di suatu tempat di hutan itu, ada seekor beruang kecil yang pernah tidur di sofaku, yang pernah minum dari tanganku, dan yang pernah mengajarkanku arti keberanian sejati. Kisah ini bukan tentang keajaiban besar atau pahlawan megah. Ini tentang keberanian dalam bentuk paling sederhana. Tentang kepercayaan yang diberikan tanpa syarat. Tentang cinta yang tidak meminta balasan. Aku menulis, bukan untuk dikenang, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa aku pernah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dariku. Sebuah momen di mana dunia liar dan dunia manusia bertemu tanpa rasa takut. Bruno mengajarkanku bahwa kasih sayang tidak memiliki batas. Bahwa bahkan di dunia yang tampaknya dipisahkan oleh insting dan naluri, ada ruang untuk saling percaya, untuk saling melindungi, untuk saling mencintai. Di antara hutan pinus dan kabin kayu, aku menemukan bahwa rumah bukanlah tempat semata. Rumah adalah di mana kita menemukan cinta, di mana kita belajar melepaskan, dan di mana kita membiarkan jiwa kita tumbuh bersama kenangan. Setiap musim gugur, aku akan menemukan hadiah kecil di beranda. Dan setiap kali itu terjadi, aku tahu bahwa kisah kami belum sepenuhnya berakhir. Ia terus hidup dalam tradisi sederhana itu, dalam ikatan diam yang tak pernah benar-benar putus. Aku bersyukur atas pagi itu, atas keberanian induk beruang, atas kekuatan kecil Bruno. Aku bersyukur telah dipilih, dipercaya, dan diajarkan bahwa hidup berarti lebih ketika kita mau berbagi cinta, bahkan tanpa kata-kata. Hidup terus berjalan. Tapi kisah itu tetap menjadi lentera kecil yang menerangi jalanku, membimbingku dengan lembut, mengingatkanku bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, berhak mendapatkan kesempatan untuk bertahan, untuk dicintai, untuk hidup. Saat aku menutup buku ini, aku tahu satu hal pasti, kisah ini tidak benar-benar berakhir. Selama masih ada cinta, selama masih ada kepercayaan, selama masih ada keberanian untuk melepaskan, maka kisah kami akan tetap hidup, abadi dalam jiwa. Terima kasih telah berjalan bersama dalam kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan, dan aktifkan notifikasimu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya.